Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah pilih wonten kesempatan yang menika kula sami tasih naringan rahmat hidayah taala inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten kesempatan menika kula sami saged nindakaken sholat subuh berjamaah kalajengaken kate agenda gerakan subuh berjamaah. Lajeng kemawon kagem kemen wekdal sumangga acara ing kesempatan ingkang menika kita wiwiti sarengan kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi wasan basmalah mugi acara ing kesempatan ingkang menika pikantuk berkah saha ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nganti adicara salajengipun langsung kemawon inti gerakan subuh berjamaah menika kajian ingkang wonten kesempatan ingkang menika badhe kaaturaken menipun Ustadz Supriyadi LC pramila dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kaula semanggaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa kana fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir nggih. Semalam saya izin ke Ustadz Azam nggih, nek napa niku sing biasane tafsir juz amma, saya izin biar diganti tafsir tematik mawon. Jadi nek tafsir juz amma niku mengke kedah urut per surat dan ayatnya, dan nek diterapke untuk kajian bulanan kadose mengke terlalu lama habisnya. Jadi akan saya ambil beberapa ayat saja di antara ayat-ayat Al-Quran, saya sesuaikan dengan tema dan khususnya yang sedang terjadi di masyarakat mawon. Mengke nopo ayate kita pelajari bareng-bareng. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu ayat mawon, yaitu surat Luqman ayat terakhir, ayat 34 yang berkenaan dengan akidah. Dan kenapa saya pilih ini? Karena ini sudah akhir Dzulhijjah mendekati Muharram. Muharram niku banyak
keyakinan-keyakinan di masyarakat yang rodok keliru dan butuh dibenarkan. Nah, ini kan babakan akidah. Nah, maka sebelum kita mulai kajian kita Bapak Ibu, semalam saya membaca sebuah nasihat yang luar biasa yang ada di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud memberikan sebuah nasihat kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma asbaha ahadun fid dunya illa wa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyatun. Tidaklah seseorang di antara kalian, jadi kita semua ini yang hidup di dunia, kecuali pasti dia itu statusnya sebagai tamu. Wa maluhu 'ariyah, dan semua yang dia miliki, hartanya itu adalah titipan. Maka beliau melanjutkan nasihatnya, fadhaifu murtahilun wal 'ariyatu mardudatun. Semua yang disebut tamu itu pasti akan pulang. Dan semua yang disebut titipan pasti akan dikembalikan. Hadis ini bukan hadis nggih ngapunten, niki kalam ulama atau nasihat ulama. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa sing mbok khawatirke, sing marake sedih ki apa? Wong kita itu cuman sebatas tamu dan apa yang kita miliki juga cuman titipan. Makna tamu niku sangat dalam Bapak Ibu. Niki nggih sejalan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kita harus sadar kita itu hidup di dunia hanya sebatas tamu. Tamu ini ku napa? Tamu niku harus kenal wayah, ngerti waktu. Bahwa dia namanya bertamu pasti tidak akan selamanya, mesti sebentar Bapak Ibu. Nek kesuwen mesti marake anyel sing ditamoni. Wong kira balik-balik ngopo, biasane ngoten nggih. Nah, nek jenengan tamu niku nggih kedas ngertos. Nek namanya tamu berarti apa yang kita singgahi itu bukanlah tempat milik kita, bukanlah kampung kita. Kita semua pasti punya kampung. Nah, kampung kita adalah jannah. Kampungnya Nabi Adam adalah jannah. Maka Imam Hasan Al-Basri itu sangat heran. Saya itu heran, kenapa orang itu pada memperebutkan dunia, mencurahkan seluruh hidupnya untuk mencari dunia. Padahal kita semua tahu bahwa dunia itu adalah hukuman bagi Nabi Adam. Jenengan nek disetrap amarga telat, kira-kira saged menikmati mboten? Mesti hawane nggih takut, kemudian tegang, keringat dingin, malu dan sebagainya. Karena itu adalah hukuman Bapak Ibu. Sungguh aneh orang yang nek disetrap niku malah guyang-guyu, seneng menikmati, itu aneh. Tapi itulah manusia. Kita hidup di dunia yang aslinya ini adalah hukuman, tapi kenapa kita harus malah memperebutkan semua yang ada dalam hukuman itu? Itu semua berangkat karena ketidakpahaman kita bahwa kita itu adalah seorang tamu saja. Maka jenengan harus sadar enten wayahe balik. Dan kita nggak tahu kapan kita itu akan pulang. Pingine mertamu 2 jam neng ditundung amarga sing duwe omah selak ndek keperluan. Akhirnya harus pulang sebelum waktunya. Dalam artian yang tadinya kita inginnya 1 jam cuma jadi 10 menit misalkan. Kita nggak tahu, mungkin kita berangan-angan sisok kan aku jek iso sholat neng masjid nek wis tuwa. Ternyata belum sampai tua sudah pulang. Nah, yang kedua, kita juga harus sadar bahwa apa yang kita miliki, entah itu harta, anak, sing paling disenengin itu biasanya nggih antara 2 itu. Anak, harta,
kemudian jabatan, dan apalagi semua itu. Itu semua adalah perhiasan dunia yang terkadang kita menganggap itu semua milik kita. Perasaan ingin memiliki atau seperti sudah memiliki itulah yang biasanya menjadikan kita berat untuk melepaskan. Kita merasa uang ini milik kita karena kita sudah bekerja siang dan malam 1 bulan penuh, sehingga ketika kita merasa ini milik kita, untuk melepaskannya di jalan Allah itu terasa sangat berat. Bahkan mohon maaf, kadang itu nyekolah ke anak wejek mikir-mikir. Padahal Bapak Ibu, ketika jenengan ngeragati anaknya sekolah, niku nek diniati lillahi ta'ala, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban, kemudian ini untuk mencerdaskan anak saya agar pandai kehidupan dunia dan akhirat, niscaya semua uang yang jenengan habiskan untuk membiayai sekolah anak itu adalah bukti perjuangan di jalan Allah. Karena apa? Uang niku, harta niku, nek ora entek nggo dalan kebaikan, mesti habis untuk jalan keburukan. Pasti itu Bapak Ibu. Ketika uang kita nggak dihabiskan untuk kebaikan, mesti engkau malah melayu ning sesuatu yang buruk. Kadang kita niku nek nyemplung ke umplung 100.000 niku gelo banget. Kok keliru meh jiko sing 20 malah keliru sing 100.000 misalkan. Ning nek beli kuota, orang sekarang kan nggak bisa hidup tanpa kuota. 100.000 sebulan niku enteng. Bahkan dia itu seperti itu sebuah kewajiban. Saya nggak bisa hidup tanpa kuota. Yang padahal seandainya itu masuk ke dalam kotak amal, itu pasti menjadi kekal dan menjadi tabungan. Neng nek ditumbase kuota niku tesih 50-50. Nek jenengan nonton sing bermanfaat, maka itu akan menjadi sesuatu yang ajar sifatnya, pahala. Neng nek cuman nggo ngentekke waktu nonton sing ra bermanfaat atau bahkan untuk nonton sing haram, itu cuma jadi ladang dosa. Maka hati-hati, kita harus tahu bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan, sehingga ketika diambil oleh Allah, kita ya biasa mawon. Karena apa? Jenenge titipan itu kita harus sadar diri, suatu saat pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Semua yang dititipkan pasti akan dikembalikan, dan itu jenengan pasti nggak sadar semuanya. Misal dititipi motor, niku nggak mesti tahu bahwa motor ini bukan milik saya dan pasti nanti akan diambil oleh pemiliknya. Sehingga nek jenengan tahu hakikat bahwa semua yang Anda miliki adalah titipan, niscaya kalau Allah ngambil sewaktu-waktu tidak akan ada rasa kekecewaan, tidak akan ada rasa kesedihan. Thayyib, itu adalah sebuah nasihat yang semoga bisa bermanfaat, dan agar kita tahu bahwa napa niku, kita itu adalah tamu, kemudian kita itu juga semua milik kita adalah titipan, maka kita harus tahu mempelajari ilmu-ilmu yang bisa menguatkan hal-hal tersebut. Ya, intinya niku kita harus belajar tauhid. Nek tauhid niku baik, niscaya apapun yang keluar dari kita akan baik. Karena inti dakwah para rasul niku cuman satu Bapak Ibu. Ubudullah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh walaqad niku. Walaqad, laqad niku nek teng bahasa Arab, la niku lamu taukid, qad niku nggih taukid. Sungguh kemudian dipindu. Sungguh dan benar-benar sungguh. Apa yang Allah kabarkan kepada kita? Kami utus, walaqad ba'asna, telah kami utus, fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat generasi, rasulan, nabi atau rasul,
Yang inti dakwahnya adalah ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja, yaitu mengesahkan Allah saja, dan ini namanya ilmu tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa niku nggih tauhid niku. Menjadikan Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan ketika kita sudah menyembah Allah saja, harus ada tambahannya. Wajtanibut tagut, dan juga jauhilah tagut. Tagut niku definisinya kata sangat Bapak Ibu. Dari kata togo yatgo, artinya melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Kayak Fir'aun niku tagut paling gampang niku contohnya nggih Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Itu melampaui batasnya Fir'aun. Karena dia merasa bahwa dirinya lah yang berhak membuat aturan yang harus ditaati. Dia itu adalah satu-satunya yang nek orang hidup itu harus izin ke dia. Nek saya ingin orang ini mati maka saya matikan. Nek saya ingin orang ini hidup maka saya biarkan hidup. Dan mereka semua tidak boleh meyakini Tuhan selain saya. Itu tagut versi kayak Fir'aun, sing disembah-sembah dan ditaati dengan dia ridho disembah dan ditaati, itu namanya tagut. Dan tagut dalam arti yang lain adalah semua orang yang dia itu mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Nah ini sing ajeng kita kupas di surat Luqman ayat 34. Apa bunyi surat Luqman ayat 34 niku? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada pengetahuan mengenai as-sa'ah. Napa niku as-sa'ah? Kiamat. Wa yunazzilul ghaisa, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, kemudian hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam kandungan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dia dapatkan atau dia lakukan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di belahan bumi yang mana dia akan dimatikan oleh Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Berkaitan dengan ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis di kitab tafsirnya. Yang pertama adalah mafatihul ghaib khams la ya'lamuhunna illallah. Itu hadis yang pertama. Kunci ilmu-ilmu yang gaib itu ada 5, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi, innallaha indahu ilmu sa'ah, sampai akhir. Kemudian hadis yang kedua adalah Rasulullah mengatakan, utitu mafatiha kulla syai'in. Saya ini diberikan seluruh kunci-kunci perbendaharaan ilmu illa khams, kecuali 5. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Dari 2 hadis ini, pembukaan 2 hadis ini, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Nek secara global ada 3. Pertama, kunci-kunci ilmu gaib niku enten gangsal. Maksudnya kunci-kunci niku pokok-pokoke. Kemudian yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku mengetahui, bisa dipastikan dia itu tagut atau dajjal kecil. Kemudian yang ketiga adalah
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai Rasul yang itu merupakan Rasul pilihan yang terbaik, Khalilullah, itu juga tidak tahu mengenai hal ini. Maka sungguh lancang kalau ada di kalangan umatnya atau di kalangan manusia sing dia itu ngaku-ngaku tahu mengenai hal-hal ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 5. Kita akan membahas secara singkat mawon. Sing pertama, ilmu sa'ah. Yang pertama itu adalah pengetahuan mengenai kiamat. As-sa'ah itu nek teng Al-Qur'an atau hadis artinya kiamat. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dan bermajelis kayak kita begini. Kemudian datang seorang laki-laki yang dia itu punya rambut yang sangat hitam, bajunya putih bersih, kemudian dia itu tampilannya luar biasa bagus. Tidak ada tanda-tanda bekas dia itu perjalanan. Padahal semua orang di masjid tahu ini bukan orang sini. Nek kampung teng Arab, jarak antara satu kampung dengan yang lainnya itu sangat jauh. Nah, kalau orang itu menempuh sebuah perjalanan, mesti enten tanda-tanda safari. Jenengan mawon nek kulino nyepeda rono rene mesti nggih enten bekase. Bajunya bau matahari, terus rambutnya acak-acakan, kemudian nggih raine item berdebu, nek dilap tisu niku mesti enten bekas debunya hitam, tangannya niku nggih iteng gitu. Nah, orang ini tampilannya luar biasa anggun dan indah. Tidak ada satupun bekas sapar terlihat dari dirinya. Klimis. Kemudian tiba-tiba dia masuk, langsung datangi Rasulullah. Napa niku dengkule niku dirapetke kalih dengkule Rasulullah. Kemudian tangannya memegang pahanya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Muhammad, tolong katakan kepada saya apa arti Islam." Kemudian Rasulullah menjelaskan. Setelah Rasulullah menjelaskan, orang tadi mengatakan, "Sodakta, kamu benar." Semua yang ada di masjid niku bingung. Wong iki tekok ning kok bener ke? Maksudnya koyoke ngetes tok iki. Kudune nek wong tekok niku nggih mantuk-mantuk napa pripun? Oh ngono to. Ning iki wong muni malah kowe bener. Nah, seolah-olah dia itu menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, "Ya Muhammad, tolong jelaskan kepada saya apa arti iman." Rasulullah jelaskan. Kemudian dia bilang lagi, "Kamu benar." Kemudian yang ketiga, dia bertanya, "Ya Muhammad, tolong jelaskan kepada saya apa makna dari ihsan." Dijelaskan Rasulullah, dia bilang lagi, "Kamu benar." Kemudian datang pertanyaan, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Muhammad, tolong jelaskan kepada saya kapan kiamat itu akan terjadi. Maka Rasulullah langsung menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sing mbok tekoki, maksudnya Nabi Muhammad, kuwi podo-podo rak ngerti koyok sing tekok. Yang ditanyai tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu. Terus dia bilang, "Oh ya udah. Nek ngono kasih tahu tanda-tandanya." Baru Rasulullah menjelaskan tanda-tandanya. Di akhir cerita, Bapak Ibu, Rasulullah tanya kepada Umar, "Ya Umar, hal tadri manisail?" Wahai Umar, kamu tahu enggak sing tanya itu siapa tadi? Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah yang dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kui mau Jibril. Itu tadi adalah Jibril, dia itu datang ke sini tujuannya aslinya dia bukan nggak tahu, tanya-tanya itu bukan karena nggak tahu, tapi pingin ngajari kalian semua. Terkadang Bapak Ibu, orang bertanya itu tidak menunjukkan dia nggak tahu. Terkadang dia itu pingin ngajari sing liyane. Karena terkadang ana wong sing ra ngerti ning isin meh teko. Nah, nek jenengan mendapati misal kancane kuwi ra ngerti tekok ning jenengan, ning kok napa dia nggak mau tanya, malu tanya sama gurunya. Jenengan nggak apa-apa, ajeng tangan walaupun sebenarnya kita sudah paham. Tapi tujuannya apa? Biar sing jelas ke gurune, kemudian semua juga ikut mengambil manfaat. Jadi jangan sampai kita itu membiarkan kebodohan ada dalam diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah kiamat. Jibril itu malaikat yang paling dekat kepada Allah. Malaikat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Jibril itu adalah penyampai wahyu. Sing paling sering bolak-balik dari langit tertinggi menuju langit ketujuh yaitu langit bumi maksudnya, dari langit yang paling tinggi ke langit bumi untuk menyampaikan wahyu. Allah itu kan nek ngendikan mboten langsung Bapak Ibu lewat malaikat Jibril baru ngendikan kalih Nabi Muhammad. Nah, kemudian sing ditanya niku makhluk yang paling mulia juga, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad niku punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sing punya gelar Khalilullah niku cuma dua. Itu tingkat kecintaan tertinggi. Allah itu mencintai makhluknya itu, sing punya gelar Khalilullah itu cuma dua. Dan kita tidak boleh menjadikan Khalil kecuali Allah saja. Dalam artian sing paling kita cintai itu nggak boleh istri kita, anak kita, harta kita. Tapi harus Allah saja. Nah, Allah itu punya Khalil cuma dua. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Mbahe, Nabi Ibrahim. Nah, maka nek makhluk-makhluk pilihan saja, sing terbaik di antara kalangan malaikat saja nggak tahu, kemudian dari kalangan manusia yang terbaik juga nggak tahu, kok ada orang sing ngaku-ngaku bisa tahu kapan kiamat terjadi, bisa dipastikan dia itu pendusta. Walaupun yang mengatakan itu seorang alim, yang kita anggap alim, ulama, syekh, guru kita. Nek wes ngomong ngendikan mengenai kapan terjadinya kiamat dengan pasti tanggalnya segini atau tahunnya segini, bisa dikatakan itu adalah dusta. Bahkan bisa dikatakan dajjal-dajjal kecil. Karena dia melampaui batas. Dia merasa lebih hebat dari malaikat Jibril, dia merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek tanda-tandanya memang enten Bapak Ibu. Tapi nek sudah menentukan tahunnya itu sudah dusta yang jelas, buhtanun mubin. Jadi nggak boleh percaya. Dulu pernah ada di Amerika itu satu keluarga bunuh diri gara-gara ramalan kaum Maya, suku Maya nih kalau suku matahari yang terkenal akan astronominya itu meramal bahwa kiamat itu akan terjadi di tahun 2012. Jadi tanggal 2 Desember 2012 2122012 itu sampai dibikin film nih. Banyak yang bunuh diri karena itu. Nah, ini keyakinan ini kenapa kok orang bisa tersesat sejauh ini? Karena tidak memiliki akidah yang benar. Karena dia tidak punya keyakinan yang menjadi pegangan. Sehingga terobang-ambing. Nyatanya ya sampai saat ini 10 tahun ya orang kiamat tanda-tanda besarnya belum datang. Nek tanda-tanda kecil memang sudah beberapa hal nampak Bapak Ibu. Nek tanda besar niku masih belum banyak yang belum datang. Nek tanda besar niku kan
nggih munculnya Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal. Niku tanda-tanda besar matahari terbit dari barat, ada perang akhir zaman. Niku sudah dekat sekali nek niku. Nek napa niku? Tanda kecil niku memang semenjak diutusnya Nabi Muhammad itu sudah merupakan tanda akhir zaman. Itu sudah tanda kiamat kecil tapi kecil nggih. Nah, niku mawon Nabi Muhammad sakniki tesih ngenteni teng alam barzakh. Usiane Nabi Muhammad 63. Ngenteni teng alam barzakh sejak beliau kan lahir di abad ke-6 Masehi, sakniki abad 20. Berarti ada jarak sudah 14 abad. 1400 tahun niku tesih mampir teng alam barzakh. Niki perbandingan nek jenengan pengen ngertos nggih betapa pendeknya waktu bertamu kita. Wong uripe kita dibanding dengan penantian kita menunggu kiamat niku waduh banget. Nabi Adam niku sing usianya 1000 tahun, di beberapa riwayat disebutkan 1000 tahun dikurangi 40 tahun karena sing 40 diwenehke Nabi Daud. Nah, niku mawon nggih ngantos sakniki tesih teng alam barzakh. Maka betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Itu mengenai kiamat. Yang kedua, kunci ilmu gaib. Ilmu gaib niku mboten identik sama jin nggih Bapak Ibu nggih. Wong kan biasanya nek gaib niku dikira masalah perjinjinan mawon. Keliru niku. Gaib itu segala hal yang dia itu di luar batas kemampuan manusia, itu ilmu gaib namanya. Makanya di dalam Al-Baqarah itu kan disebutkan pertama sebelum sholat dan zakat niku napa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama ilmu gaib. Kenapa? Karena Allah, malaikat, kitab yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, hari kiamat dan juga takdir Allah itu semua adalah ilmu gaib yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Jadi gaib niku mboten cuman masalah babakan perjinan, persetanan, mboten. Semua hal yang di luar nalar kita itu adalah ilmu gaib. Maksudnya napa? Kita enggak nyandak uteke mikirin niku. Enggak nyandak. Maka jangan memaksa diri untuk menyelami hal-hal gaib karena memang itu di luar batas kemampuan manusia. Tugasnya kita itu mengimani saja. Yang penting percaya wae. Tapi percaya dengan ilmu yang benar tentunya. Kemudian yang kedua adalah wayunazilul ghaitsa. Babakan perhujanan. Niki bisa dikiaskan juga ke masalah periskian. Nah niki banyak orang yang salah, khususnya orang Indonesia. Masalah udan. Udan niku masalah kapan udane, kapan mandeke, neng di udane, niku sing tahu cuman Allah saja. Enggak ada yang tahu. Neng kok ya wong Indonesia niku lucu. Ijek percaya kalih sing jenenge pawang hujan. Bahkan gelar profesor doktor S1, S2, S3 niku tidak membuktikan dia itu bisa mengimani masalah ini dengan baik dan benar. Wingi niku pas balapan teng Mandalika niku sing gelar niku nggih pejabat-pejabat Bapak Ibu. Bahkan sing merekomendasikan nganggo pawang hujan niku nggih menteri. Sing ketika dilaksanakan wong kafir sing rak percaya Gusti Allah mawon dong guyu ndeloki kuwi. Kita sing ngaku Islam, bahkan sing ngundang ya KTP-ne Islam, nek pawange ra ngerti ra jelas KTP-ne niku napa. Ning sing ngundang niku wong Islam. Kuwi kok ya cek malah percaya. Sing bahkan hal yang orang yang enggak percaya Tuhan aja enggak percaya. Cuman dijadikan bahan tontonan dan bahan hiburan. Itu kok bisa-bisanya. Di mana logika kita? Yo nek misalkan qadarullah udane mandek niku nggih mboten amarga pawange niku. Ya itu memang takdir Allah udane mandek. Ora di
kei pawang hujan, nek wayahe mandek nggih bakal mandek dijarne mawon. Bahkan malaikat yang menurunkan hujan, malaikat Mikael niku, dia juga nggak tahu, nggak bisa menentukan kapan hujan. Karena malaikatnya itu tabiate, dia nggak akan bekerja kalau nggak diperintah sama Allah. Ini kok ada orang yang bahkan mohon maaf, dia ngaku punya remote hujan, sing niku nek dijual neng Shopee niku 350 juta niku. Remote langit niku. Niku di mana logikanya? Niki mohon maaf, mungkin nek sura ya masalah rizki niku nggih enten sing ilang akale doan niku. Letong kebo niku sing kudune dienggo rabuk rai gitu. Digoleki. Nah. Kebo niku mboten ndek akal ning kok ya diundang kiai niku saking kondisi nawa ya ora tau itu. Salat ora tau kok diundang kiai niku. Lucu niku. Di mana logika kita? Saya tidak tidak mencela kerbonya, tidak. Niku sing kleru menungsone soalnya. Kebo niku nggih kewan biasa Bapak Ibu. Sing kleru niku menungsone. Kenapa kok dia itu bisa menyembah? Niku secara nggak langsung niku kan menyembah kayak gitu. Meyakini bahwa ada yang melancarkan rezeki selain Allah. Sapi niku memang dadi fitnah. Makanya enten surat namine Al-Baqarah, artinya sapi betina. Niku nggih, fitnah ini pernah terjadi di zamannya Nabi Musa. Nabi ini jek urip wae ditinggal 40 dina tok wis nyembah patung sapi niku. Nah niki wis kita ini wis ibaratnya ya wis kenal Islam ket lahir. Ning kok jek setiap tahun seperti itu saja. Bahkan mohon maaf kadang malah dilindungi dalam rangka nguri-nguri budaya. Budaya itu Islam itu tidak anti dengan budaya Bapak Ibu. Neng nek budaya sing bertentangan dengan syariat niku kerdah di bener nih, diresiki. Jangan sampai nanti kita dengan alasan nguri-nguri budaya kemudian menghalalkan segala kemusyrikan. Ya memang tantangannya berat Bapak Ibu. Tapi kita minimal ngandani sing di sekitar kita. Jangan sampai ikut terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Nah, terutama kalau jenengan itu misal biasanya masalah pawang hujan itu kan enten mantenan nggih. Mantenan hajatan. Tiang niku kan pingine nek pas duwe gawe niku mboten Jawa. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan menimpakan bencana di rumah tangga anak kita. Wong tua niku kadang niate apik ning carane kleru. Nek nikahan niku kan masih hajatan orang tua nggih, dalam artian sing duwe gawe niku wong tua. Biasane anak niku manut wong tua. Nah, jangan sampai di dalam pernikahan itu, tentunya nek pernikahan niku sing pertama kali diminta niku mesti sakinah, mawadah dan rahmah. Warahmah niku samawa. Jangan sampai Anda itu menimpakan ke dalam bahtera rumah tangga anak Anda di awal pernikahannya yang harusnya kita itu minta sakinah mawadah warahmah, justru kita itu mendatangkan kemurkaan Allah. Nek durung mangkat praune wae wis kena badai sik niku Masya Allah. Betapa berat perjalanan setelahnya. Jangan sampai kita ini mengundang kemurkaan Allah di awal ibadah anak kita. Jare niku kan nikah niku ibadah seumur hidup katanya. Kenapa kok kita itu masih menimpakan balak kepada bahtera rumah tangga anak kita tanpa kita sadari. Ngitung dino niku kan ngrumangsani deknen dino iki apik, dino iki elek. Niku jenengan wis ngelangkahi kuasane Gusti Allah niku. Karena merasa lebih tahu. Sehingga menentukan hari ini buruk, hari ini baik. Padahal sing nentokke iki apik, iki Allah niku durung karuan sesuk sik urip. Maka jangan sampai budaya-budaya seperti ini jenengan lestarikan. Kita harus menjadi pemutus mata rantai kebodohan. Nek surah niku kan biasanya nggih nek wong Jawi niku mboten
mboten nikah nggih. Karena napa niku nikahane nyiblorong jare. Nyi Roro Kidul napa niku. Sing golek mantu sing tesih duwe gawe niku kan Nyi Roro Kidul. Nah, niku nggih keyakinan saking pundi meneh Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita ini takut menikahkan anak kita di bulan Muharram hanya karena keyakinan yang tidak berdasar. Engko akhirnya nopo? Malah jadi anaknya kita nggak nikah-nikah, menunda pernikahan, malah jadi ini pacaran, malah saya dosa meneh. Maka jangan sampai kita ini memiliki akidah yang melenceng. Kemudian yang ketiga, ini atas jam 6 nggih, cepet mawon. Sing ketiga niku wa ya'lamu ma fil arham. Kunci yang ketiga Bapak Ibu, sing sesuatu yang hanya Allah yang tahu, niku apa yang ada di dalam kandungan, masalah janin. Janin niku ada beberapa poin. Pertama, urip apa mati bayine. Yang kedua niku lanang napa wedok. Terus yang ketiga matine kapan. Terus yang keempat dadi apa ora. Nah niki kedah jenengan ketahui dengan baik. Pertama jenengan masalah dadi apa ora. Dalam artian jenengan sudah berusaha tapi masalah nanti menghasilkan anak atau tidak itu hak mutlak Allah. Jangan sampai jenengan karena mungkin 10 tahun nggak dikasih anak, jenengan minta ke orang yang ngaku bisa ngasih anak. Tekok ning dukun. Mbah niki pripun carane gendang duwe keturunan, misalkan seperti itu. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang bisa menjadikan anak itu ada atau tidak itu hanya Allah saja. Maka perbanyak doa. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi yang lain, itu banyak sing puluhan tahun boten diparingi anak. Nabi Ibrahim niku sampai gumun ketika dikai kabar bakal entuk anak jenenge Yahya. Nek Ismail niku kan karena Hajar memang nggak ada masalah dalam tubuhnya, kandungannya. Nek si Sarah niku sampun divonis mandul. Kemudian sudah menopause. Nabi Ibrahim saat itu juga sudah sangat tua. Sehingga Nabi Ibrahim itu ya tetap donga, ning potensi untuk dikabulkan kok sudah sangat kecil sekali. Sehingga ketika Allah itu mengutus malaikat ngabari bahwa akan dikaruniai seorang anak, istrinya itu terperanjat. Bingung, lho masa aku iso duwe anak, kan aku mandul, tur ya wis tuwa, wis menopause. Ibrahim ya wis tuwa, apa ya jek iso. Ning sekali lagi itu kuasane Gusti Allah. Nek kun nggih fayakun. Kalau Allah ingin pasti terjadi dan itu mudah. Dan itu juga terjadi pada Nabi Zakaria. Maka jangan pernah putus asa ketika lama tidak diberi keturunan. Itu juga ujian yang menimpa para anbiya terdahulu. Sing penting dijogo akidahe cuman minta kalih Gusti Allah mawon. Jangan sing liyan-liyane. Jadi masalah jadi atau enggak itu Allah. Kemudian apakah nanti yang di rahim itu bisa keluar dalam kondisi hidup atau mati, itu juga hanya Allah yang tahu. Betapa banyak sing 9 bulan 10 hari niku bayine sehat. Ning ketika keluar entah itu kelilit sama ari-arinya atau napa niku toyone niku ketubane keruh, kemudian pecah, habis dan sebagainya. Sehingga yang tadinya di kandungan 9 bulan 10 hari itu sehat, keluar dalam kondisi meninggal. Atau waliane, bayine metune sehat, ibu sing wonten. Neng yang kita mintakan semuanya keluar dalam kondisi sehat. Tapi itu semua Allah yang tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu, istri kita mungkin masih sore itu masih guyon kalih kita, wong ini kroso lahiran, kemudian besok sudah nggak ada. Nah ini
banyak yang terjadi di antara kita. Nek jenengan sadar itu semua titipan, insya Allah nggak akan terlalu ditimpa kesedihan. Karena itu tandane wis wayahe dibalikne kalian ingkang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian apakah laki-laki dan perempuan itu juga hak mutlak Allah? Banyak yang dia itu sudah menyiapkan namanya laki-laki, kemudian dolanane yo robot-robotan, truk-trukan, kemudian wernane nggih sing khas wong lanang, biru, abang. Nek wong lanang niku kan biasanya anti kalih warna pink nggih. Nah, wis diblonjo kabeh niku. Ning pas metu ternyata wedok. Loh, dhisik dokternya ngomong jare lanang. Kok sing metu wedok. Ternyata ketika di USG sing jarene Monas niku, nek biasanya kan istilahnya niku Monas. Itu mungkin drijine napa napane niku. Nah, walaupun mungkin sekarang USG niku sudah 4 dimensi, sakniki nek USG niku ketok bentuke Bapak Ibu, raine kaya piye, terus sikile normal apa ora, tangane normal apa ora niku kelihatan danten. Ning tetap kita harus mengembalikan semua itu kepada Allah, bahwa yang tahu bahwa ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu hanya Allah saja. Semua itu sifatnya hanya prediksi. Termasuk ramalan cuaca, itu juga ilmu karena itu ada alat-alatnya. Ning tidak boleh meyakini bahwa itu benar-benar terjadi dalam artian benar 100%, enggak. Jadi semua itu yang mengatur adalah Allah, hak mutlak Allah. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu wada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok hari, esok hari. Kita semua nggak tahu Bapak Ibu. Ada yang orang yang kaya hari ini besok tiba-tiba melarat. Ono sing saiki kere sesuk wis sugih. Nah, jadi nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan 1 detik ke depan itu nggak ada yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi. Saya kemarin dapat pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita itu bahkan 1 detik yang akan datang nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, sak detik, sak wise niki niku kita nggak ada yang tahu. Kemarin saya niku piknik kali anak-anak pondok niku teng Dieng. Cek seneng-seneng, wah lancar, sedantane lancar, masya Allah seneng banget. Sudah sampai puncak itu di Kawah Sikidang. Kemudian kita turun juga masih kondisi seneng-seneng, ngobrol, ceria. Saya duduk di depan sama supir, di sisi saya istri saya, kemudian di depannya ada anak saya yang kecil gitu. Di napa niku? Di antara kursi dengan dashboard niku anak saya itu berdiri di situ. Nah, qadarullah dia itu mainan pintu Bapak Ibu. Mainan pintu. Napa skenope napa-napa niku, selope niku. Sing ngagem buka. Nek mobil sakniki kan kuncine niku nemplek kalih niku nggih. Nek dulu kan di samping kaca, dilebokke kalau diunggahne nek dhisik. Nek mobil-mobil sakniki kan dados tunggal kalih kenope niku. Diku dolanan ceklik. Kemudian ditarik-tarik. Kemudian mak ceklek. Kemudian dia ngomong, anak saya kan masih usia 3 tahun, dia sudah bisa ngomong, sudah bisa cerita, lagi lucu-lucu nih. Nek wis umur 5 tahun kan nganyelke, nek cek 3 tahun niku cek lucu-lucu nih. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Mi, pintunya buka." "Mi, pintunya buka." Lah istri saya langsung narik dia, neng wis kadung pintunya selak buka. Akhirnya glundung Bapak Ibu. Bapak istri saya sama anak saya glundung. Yo saya kaget, ngerti-ngerti wis ilang ning sandinge kula niku. Wis glundung. Wah, yo langsung sopirnya nggih kaget. Sopirnya saya kaget. Kan niku kan langsung di atas ban nggih. Ban niku agak di belakang, nek ban depan kita kan pakai elf long itu yang agak gede. Nah, terus sopirnya langsung banting setir ke kanan, genora ngelindes niku. Nah, untungnya niku kan turunan. Jadi napa niku ora pate banter. Neng nggih
jenenge mobil midun itu nggih pripun toh gitu. Terus dibanting wis sing mburi ya do ngerem dadak danten. Wis supir wis ora mikir apa-apa meneh, sing penting piye carane nginggati niku. Nah, terus habis itu ya setelah direm berhenti, ya saya lompat dan tak cek anak istri saya, ya alhamdulillah mboten napa-napa, jek iso mlaku, jek iso ngadeg nggih, cuman kegerus aspal nggih, karena glundung nggih pripun to niku keseret aspal nggih, do bunyak ngoten niku. Nah, kemudian saya naikkan dan saya yo rodok termenung gitu. Saya lagi kelingan. Istri saya itu masih hamil muda. Itu wis akhirnya wis ngonton kuwi. Istri saya terus tak tanya-tanya yo jawabnya belum bisa normal karena masih shock nih. Nek wong wedok niku ya dia cuman bilang insya Allah nggak apa-apa ning aku cek kaget, derdek gitu. Karena ternyata setelah dicek-cek niku yo dengkule do bunyak. Terus nek anaknya kula cuman bagian wajahnya dan kaki tangannya aja. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh Bapak Ibu. Nah, dari hal tadi saya banyak mengambil pelajaran. Dan alhamdulillah nggih, kita kenal sama Allah itu memang beda Bapak Ibu. Setelah mungkin nek kita nggak kenal sama Allah, kita akan banyak menyesal. Ngopo mau rata gatekne, ora dipasang sabuk pengaman, terus kok ya dijarne dolanan kunci. Karena istri saya mikir nek wis di lock sama sopir niku ya udah semuanya sudah terkunci. Ternyata kan nek manual nggih tetep saged. Kunci niku walaupun dikunci sama sopir nek dibuka manual nggih tetep saged. Nah, Allah itu masalah takdir itu sudah memberikan tuntunan kepada Rasulullah bahwa nek terjadi sesuatu jangan pernah katakan lau, seandainya. Wah, seumpama mau ngene enggak boleh kita. Karena itu hanya akan menyesali takdir Allah. Enggak boleh Bapak Ibu. Sing boleh niku kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Jangan katakan seandainya karena itu nanti akan menuntun kita untuk mengingkari takdir Allah. Menyalahkan Allah. Tapi katakan qadarullah masya'a fa'al. Ya wis alhamdulillah kita takdiri Allah. Nek Allah pingin ini terjadi ya pasti terjadi. Tapi di balik itu saya masih bisa banyak bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata walaupun ditimpa musibah, Allah itu masih meringankan musibah saya waktu itu. Sing pertama nggih, ya tentunya pertama bojone kula niku ijik urip, anake kula alhamdulillah niku nggih. Sing kedua niku mboten kelindes ban elep niku. Sing ketiga mboten ketampan mobil napa motor sing sandinge. Karena biasanya nek glundung niku kan sing parah niku nek ditampani. Nah, sing keempat sandinge niku jurang Bapak Ibu. Karena turun sebelah kiri itu nek jenengan ke Dieng mesti jurang. Nek jurangnya Dieng niku mboten kados Tawang mau. Nek Tawang mau kan muter ngoten niku mboten patos ketok nek jeru. Nek Dieng niku tanjakane niku kan soalnya ekstrim. Jadi niku sebelah-sebelah ini wis ketok jurang-jurang jeru ngoten. Cuman memang disitulah daya tariknya sing bikin pemandangannya indah itu ya karena jurang-jurangnya niku. Nah, jadi masih banyak hal yang bisa disyukuri dan yang selanjutnya kandungannya ya aman alhamdulillah. Jadi nek jenengan kenal Allah semuanya itu enak hidup niku. Makanya Rasulullah itu mengatakan ajaban li amril mukmin. Saya tuh sungguh heran dengan perkara orang yang beriman, orang sing kenal sama Tuhannya. Kenapa? Karena kalau dia itu dapat nikmat, dia akan bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Nek kena musibah, ujian, dia akan bersabar dan itu juga baik untuk dirinya. Maka semua hal yang terjadi itu takdir Allah itu baik untuk dirinya. Dan itu tidak terjadi kecuali oleh orang-orang yang sudah kenal dengan Rabb-nya. Maka nek Rasulullah niku semua perkataannya cuman alhamdulillah Bapak Ibu. Nek dapat nikmat alhamdulillah alladzi bi nikmatihi musolihah, ya Allah terima kasih atas segala nikmatmu sehingga saya bisa beramal soleh, berbuat kebaikan.
Nek misal ditimpa musibah, Rasulullah tetap mengucap alhamdulillah ala kulli halin. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala yang terjadi. Karena apa Bapak Ibu? Sejatinya takdir baik dan buruk itu hanyalah relatif menurut pandangan manusia. Nek jenengan kenal Allah, semua takdir itu baik. Kita mungkin boleh berencana, tapi rencana Allah lah yang terbaik. Dan nek jenengan sakit husnudon sama Allah, maka semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya alhamdulillah anak sekarang, anak kula saat ini mboten pernah dolanan pintu melih. Wis kapok niku. Saya uji itu, masih mau mainan pintu enggak? Soh gitu. Wis enggak mau gitu. Ya wis nek orang ngono cen ra kapok Bapak Ibu. Sak derenge niku nek dikuandani ngwayel banget niku. Senengane ceklak. Sakniki wis mudeng dhewe, wis ngrasakne rasane glundung niku wis alhamdulillah itu. Itu cara Allah ngajari dia Bapak Ibu. Itu memang kadang kita itu perlu diajari langsung sama Allah itu. Wong dablek niku wis kadang sing ngajari wis Allah langsung. Tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Dan yang terakhir adalah kita tidak tahu di belahan bumi mana kita akan meninggal. Sebagai penutup, Rasulullah mengenai ayat ini bersabda bahwa idza aradallahu qabdu abdin ja'ala lahu hajatan ilaiha. Jadi kalau Allah itu menghendaki seseorang meninggal di tempat tertentu, maka Allah akan jadikan dia itu butuh di tempat tersebut. Jadi misalkan nggih, Allah itu pingin si A ini meninggal di luar Solo, di Semarang. Mungkin enten mawon carane. Bisa jadi dia ini orang yang tidak pernah keluar dari Solo dan nggak pingin keluar pindah-pindah kemana-mana, cuman urip mati pinginnya ning Solo. Ning qadarullah ketika sakit sama anak-anaknya dicarikan rumah sakit, kemudian atau BPJS dirujuk, akhirnya karena di Solo nggak memadai harus ke Semarang. Ternyata itu adalah perjalanan menuju kematian. Kita nggak tahu. Bisa jadi kita lagi ada dinas keperluan di Jakarta dan itu ternyata adalah ajal kita di sana. Sehingga apa yang terjadi ketika kita ke sana secara tidak langsung kita sedang mendatangi ajal kita. Karena Allah jadikan kita punya keperluan di sana. Nah, sing perlu dicatat Bapak Ibu, jenengan setiap keluar rumah bisa dipastikan mesti enten kepentingan nih. Mesti niku. Wong nek metu ning omah niku mesti enten tujuane, enten kepentingane. Nah, kepentingan itu enten dua. Kepentingannya untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Dan kita nggak tahu di kepentingan yang mana kita akan diambil sama Allah. Maka jadikan setiap Anda keluar dari rumah itu niatnya sing bagus. Niatnya sing apik. Karena jenengan sedang mendatangi hajat. Kemudian yang kedua bahwa pastikan tujuannya nggak apik Bapak Ibu. Maksudnya tempat yang dituju. Jangan sampai kita keluar pingin napa niku walaupun baru pingin gitu. Enten wong sing mungkin ngibadah terus penasaran piye ya rasane ning diskotik kuwi gitu. Misalnya ning klub malam kok penasaran aku. Akhirnya dia keluar dengan niat untuk ke diskotik. Dan qadarullah dia nggak tahu ternyata itu adalah ajalnya. Sehingga yang terjadi adalah bukannya husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mulai sekarang setiap Anda keluar dari rumah itu niatkan yang baik. Makanya doa niku kan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah saya bertawakal kepadamu keluar dari rumah ini. Tujuannya apa? Seandainya jenengan keluar itu nanti itu ternyata adalah cara Allah untuk menuntun Anda kepada jalan kematian, niscaya itu adalah kematian yang baik. Wong nek maksiat niku kira-kira meh mulai ngagem bismillah mboten. Ora mungkin, pekewuh no gitu. Meh ngombe khamr muni bismillah sik. Niku tetep hati nuraninya mesti pekewuh kalih Gusti Allah niku. Nek jenengan maca bismillah napa-napa bismillah, niscaya niku akan menjadi awal yang baik dan itu akan mengawal niat Anda. Karena wong nek menyertakan Allah di segala aktivitas, niscaya aktivitasnya itu akan penuh dengan keberkahan dan itu adalah sesuatu yang baik sehingga ketika kita dicabut nyawanya dalam kondisi mendatangi sesuatu, niscaya itu adalah sesuatu yang baik dengan niat yang baik dan dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Semoga bermanfaat.
kajian kali ini seandainya ada yang benar itu datangnya dari Allah, nek enten sing kleru saya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Syukron jazakallahu khairan katsira pada Ustadz Supriyadi Alisti yang telah menyampaikan materinya. Setelah acara selesai, nanti kita akan sarapan bersama. Yang sebelumnya nanti kita laksanakan sholat syuruk dulu masing-masing. Monggo acara pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.